Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sedulur-sedulur semuanya, jamaah ngaji urip nguripi wong urip. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu dalam bahasa kita sehari-hari adalah bentuk kasih sayang. Jadi agama Islam diturunkan ke muka bumi sebagai bentuk kasih sayangnya Allah, diturunkan untuk mengemban misi kasih sayang, membagikan kasih sayang. Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Monggo kita ketahui dengan mendalam. Kalau melihat dari bahasa rahmatan lil alamin, berarti Islam itu mengejawantahkan sifat Rahman Rahimnya Allah yang setiap hari ketika kita mau mengawali aktivitas apapun, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kalimat itu harus dilakukan dalam mengawali setiap kegiatan. Sampai-sampai kegiatan apapun yang tanpa diawali dengan basmalah, ini tidak akan mendatangkan keberkahan. Maka kita perlu mengawali setiap kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan secara psikologi, bacaan ini ketika diulang-ulang akan mendatangkan sebuah keberkahan di dalam diri kita. Muncul sifat kasih sayang dalam diri kita, maka ketika kita mengucap, ucapan kita membawa kasih sayang. Ketika kita berbicara, pembicaraan kita membawa kasih sayang. Ketika kita berbuat, perbuatan kita menghasilkan kasih sayang. Inilah makna rahmatan lil alamin diantaranya. Saudaraku yang dirahmati Gusti Allah, bagaimana kita bisa membawa pesan-pesan rahmatan lil alamin pada kehidupan sosial kita serta tatanan kehidupan bermasyarakat? Maka caranya adalah memandanglah kamu kepada kehidupan ini seperti cara memandangnya Allah. Bagaimana cara memandangnya Allah? Allah akan memandang dengan pandangan kasih sayang. Allah akan memandang dengan pandangan kelembutan. Ketika pun terjadi sebuah kesalahan, maka Allah akan mencari sedikit saja alasan untuk memaafkan. Sebesar apapun kesalahan hambanya, Allah akan mencari satu alasan kecil untuk menghapus kesalahan yang besar. Sebanyak apapun dosa-dosa hambanya, Allah butuh satu alasan kecil untuk menghapus besarnya dosa hambanya. Maka jangan sampai kita memandang dengan cara pandangnya iblis. Cara pandangnya iblis itu sebanyak apapun kebaikan orang, gara-gara satu kesalahan kecil maka hilang kebaikannya. Sebaik apapun orang, saat dia melakukan satu keburukan maka hilang seluruh kebaikannya. Seolah-olah kebaikan yang banyak akan hilang kalah oleh satu keburukan yang kecil. Ini cara pandang iblis. Ingat ketika Gusti Allah dalam sebuah hadits qudsi dawuh, wahai hambaku, setinggi apapun dosamu, bahkan sampai sundul langit, maka ampunanku lebih tinggi dari dosamu. Sebesar apapun dosamu, maka ampunanku lebih besar dari dosamu. Seluas apapun kesalahanmu, maka ampunanku, maafku lebih luas dari kesalahanmu. Allah selalu menyiapkan maaf dari kesalahan. Allah selalu menyiapkan ampunan dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memandang dengan cara pandangnya Allah. Dan kita perlu sadar bahwa kita adalah manusia dan orang lain pun manusia. Maka dengan memandang manusia sebagai manusia itu merupakan bentuk cerminan cara pandangnya Allah.
Memandanglah kamu kepada orang lain dengan pandangan kasih sayang. Cukuplah kamu menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang lain, maka kamu akan mengenali Tuhanmu dalam dirimu. Contoh seperti ini. Ketika orang lain bisa benar, bisa salah, maka kita pun berpotensi benar dan berpotensi salah. Ketika orang lain suka saat ditolong, kita pun suka saat ditolong. Ketika kita meminta tolong kepada orang lain, maka suatu saat ada orang yang minta tolong kepada kita, kita pun harus menolong. Seperti itulah dinamika kehidupan sosial di dunia ini. Maka jika kita kecubit sakit, begitu pula orang lain. Begitu pula ketika kita bersalah kepada orang lain dan ingin meminta maaf, berharap maaf dari orang tersebut, begitu pula orang lain yang bersalah kepada kita, pasti dia juga menginginkan maaf dari kita. Tanpa kita bisa memandang orang lain sebagai manusia yang sama dengan kita, menyadari bahwa mereka adalah makhluk yang sama dengan kita mungkin akan sulit melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka memandanglah dengan cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan diantaranya adalah dalam kehidupan ini kita melihat ada ikan-ikan di sekitar kita. Kita lihat segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, dan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada keburukannya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Maka caranya lihatlah kebaikannya, lupakan buruknya. Makanlah dagingnya, buanglah durinya. Jangan sampai kita memakan daging beserta durinya. Nanti saat tersedak atau menyangkut di tenggorokan kita akan menyalahkan ikan yang kita makan. Itu bukan cara pandang yang bijak, saudara. Kemudian dalam Islam memerintahkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ini bentuk bagian dari ujian cara pandang kita kepada kehidupan ini. Ketika kita mampu melihat ada Allah, ada Tuhan pada diri setiap makhluknya, bahwa makhluk ini tidak bisa wujud dengan sendirinya, tidak bisa berdiri dengan sendirinya, kecuali semuanya adalah campur tangan Tuhan dan kehendak Tuhan. Saat manusia mampu melihat Tuhan pada diri makhluknya, maka dia akan mampu berbagi kasih sayang, melakukan visi misi rahmatan lil alamin dalam kehidupan ini. Sebab apa? Tanpa mampunya kita memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, tanpa mampunya kita mendeteksi ada Tuhan pada setiap diri makhluk, mungkin kita akan menilai makhluk itu dengan penilaian kita sendiri. Saat ada makhluk, ada orang datang ke rumah kita, maka lihatlah siapa yang mendatangkannya, jangan siapa yang datang. Saat kita hanya melihat siapa yang datang, maka kita akan pilih kasih. Kita tidak akan bisa sportif, tidak akan bisa adil dalam memuliakan mereka, karena kita masih memandang siapa yang datang. Siapa yang datang itu bisa macam-macam, tapi kalau siapa yang mendatangkannya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keluasan rahmatnya, dengan kesempurnaan kodok dan kodarnya, saudaraku semuanya. Maka jangan pernah melihat makhluk lain dengan sudut pandang pribadi, tapi lihatlah makhluk lain dengan sudut pandang rahmatnya Allah. Jangan melihat bentuknya, tapi melihatlah siapa yang membentuknya. Jangan melihat siapa yang datang, tapi lihatlah siapa yang mendatangkannya. Jangan melihat siapa yang menemuimu, tapi lihatlah siapa yang mempertemukanmu. Semuanya terjadi karena kehendak Allah. Lihatlah ada Tuhan pada diri hamba-hambanya, ada Tuhan pada dirimu, ada Tuhan pada diri orang sekitar kamu. Ada Tuhan pada diri hamba-hambanya yang bersalah dan penuh dosa. Ada Tuhan pada diri hamba-hambanya yang taat. Ada Tuhan pada diri hamba-hambanya yang berjalan dan yang diam. Ada Tuhan pada diri anak-anakmu.
Ada Tuhan pada diri istrimu, ada Tuhan pada diri tetanggamu, ada Tuhan pada diri mertuamu, ada Tuhan pada diri kawan-kawanmu, ada Tuhan pada diri pemimpin-pemimpinmu, ada Tuhan pada diri bawahanmu, ada Tuhan pada diri guru-gurumu, ada Tuhan pada diri murid-muridmu. Maka lihatlah selalu Tuhan pada diri setiap makhluk. Tanpa bisa melihat Tuhan pada diri setiap makhluk, kita mungkin belum bisa menebarkan kasih sayang, karena pesan hidup adalah untuk kasih sayang, dan agama turun adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang bagi semesta alam. Saudaraku, mari pelan-pelan kita belajar. Memang tidak mudah, tapi tanpa adanya kemauan kita untuk berbenah, mungkin selamanya kita hanya menjadi orang-orang yang egois. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.